Selamat sore, salam Merpati Lovers Indonesia. Sore ini langsung kita bikinkan curhatan. Dari beberapa video yang lalu, ini ada beberapa komentar, mungkin pengalaman mereka ya. Mereka bilang, mereka ini sering ikut lelangan merpati, karena kan banyak sih yang lelangan merpati, tim-tim besar melakukan lelangan merpati, bahan player, piyik lah biasanya ya. Itu kenapa setiap mereka beli lelangan tersebut sudah beberapa kali, sudah beberapa ekor, kenapa nggak jadi? Kalaupun merpati tersebut jadi, itu cuma satu ekor dari sekian berapa kali ikut lelangan. Kenapa begitu? Ini juga sebetulnya saya pribadi, saya nggak pernah ikut lelangan sama sekali. Sekalipun saya nggak pernah ikut lelangan, tapi di sini kita coba curhat deh. Pengalaman-pengalaman apa dari teman-teman di luar sana, semoga bisa jadi pengalaman deh untuk kita semua, khusus di VT dan channel ini. Selamat sore, salam Merpati Lovers, semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin tanpa terkecuali. Ini lagi kosong banget ya, habis bongkaran, nanti juga ngisi lagi banyak lagi. Langsung aja ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk yang udah mampir, subscribe, like, and komennya, terima kasih banyak ya. Kita langsung sesuai ke opening awal, yang dimana kawan kita ini cerita dia ini udah sering banget ikut lelangan merpati terah dari kandang-kandang besar. Nggak perlu kita sebutin kandangnya, nggak perlu kita sebutin nama-nama orang, nggak perlu ya, karena itu nggak penting. Bukan satu dua orang, bahkan ada beberapa orang di kolom komentar ngomong gitu, sering ikut merpati lelangan dan dapet. Namun merpati bahan yang dapat lelangan itu setelah dilatih tetap nggak jadi. Intinya nggak bisa dijadikan player. Masalahnya banyak, dari A sampai Z banyak lah. Jadi dia bingung nih, sebetulnya merpati terah yang dilelang di kandang besar itu memang real anakan dari terah tersebut yang disebutkan sesuai genetik, fenotip yang udah dia sebutkan, itu real atau enggak garis keturunannya. Kenapa dilelang sama beberapa tim besar? Tolong untuk teman-teman yang punya jalan pemikiran lain, tolong di kolom komentar ya tentang pembahasan ini. Kalau saya pribadi, kalau ditanya hal kayak gitu, apakah benar yang dilelang itu anakan burung terah sesuai yang di kandang mereka, yang juara di kandang mereka? Khusus tim besar yang sering melakukan lelangan, bahkan saya sering mantau walaupun saya nggak pernah ikut sekalipun lelangan. Itu kalau saya bilang benar real. Itu bener real, itu terah yang mereka sebutkan real, nggak mungkin kaleng-kaleng, nggak mungkin bohong. Khusus kandang besar ya. Terus anakan si A, si B, si C, si E, si D, si E selanjutnya, itu benar. Ya, itu benar. Tapi, itu yang saya bilang. Kenapa beberapa video yang lalu pernah saya bilang ya, merpati kenceng, disilangin yang kenceng lagi, nggak mungkin anaknya banyak 100% jadi kenceng. Ini masih ada sangkut pautnya di sini. Kenapa saya bilang gitu ya? Di sini, merpati terah, jantan betina terah disilangkan, anaknya belum tentu bisa juara kayak indukannya, belum tentu kualitasnya bagus kayak indukannya. Kawan kita ada yang berbicara, oh pasti bagus kualitas indukannya. Terus dia bilang di kandang besar si ini rata-rata bagus. Sekarang gini, kita logis, pakai logika ya. Jantan bagus, betina bagus, dari kandang besar yang terkenal, sekalipun nama merpati tersebut tidak terkenal. Terus menetaskan, ditetesin anaknya, misalkan 20 teloran. Padahal untuk tim besar, 20 teloran mengambilan bibit itu, anakan pasti sedikit, hitungannya pasti lebih dari 20 teloran. Kita anggap aja 20 teloran ya. 20 teloran diambil sama mereka, merpati yang jantannya udah ternama, juara nasional, betinanya udah, terahnya udah jelas. Oke. Setelah netes 20 teloran tersebut, apakah disorot di media sosial, ataukah disorot di lapangan, ataukah disorot benar-benar jelas dari 20 ekor anaknya itu, 20 teloran, apakah semuanya jadi?
Logis, logika aja. Dikasih lihat nggak? Merpati Tra juara ini anaknya ditetesin 20 pasang. Terus 20 pasang semuanya jadi. Dikasih lihat atau enggak? Pernah nggak dikasih lihat? Jawaban saya nggak pernah sekalipun dikasih lihat. Karena apa? Dari 20 pasang tersebut, dari 20 teloran tersebut, yang jadi cuman beberapa, nggak semuanya jadi. Karena untuk mencapai yang namanya super breed itu susah banget, tau nggak? Super breed itu susah banget. Jadi yang mereka expose di media sosial, yang mereka gadang-gadangkan, yang mereka sorot itu merpati udah pilihan mereka. Merpati bahan pilihan mereka yang udah mereka sortir, udah mereka latih setengah jalan. Oh, ini bagus. Ini yang bakalan dijadikan player pribadi. Sedangkan yang sekiranya nggak terlalu bagus atau kualitasnya di bawah sortiran tersebut, ya disingkirkan. Nggak mungkin diekspos. Karena kalau diekspos gagal sekian ekor, otomatis pembeli pun masih berpikir untuk kesekian kali untuk beli merpati bahan dari tim besar tersebut. Berpikir secara logika, apa yang saya curhatkan tadi, kalimat yang saya keluarkan tadi, coba berpikir secara logis. Benar atau enggak? Nggak mungkin mereka mau sorot semuanya, tapi kok yang jadi cuman beberapa pasang. Sisa dari 20 pasang itu, misalnya yang keambil 5 pasang atau 10 pasang, sisanya kemana? Nggak dilihatin kan, nggak diekspos kan. Itu namanya sistem marketing. Expose yang jelas, otomatis pembeli nanti datang. Itu sebetulnya bisnisnya. Itu bisnis di dunia merpati, bos. Jadi nggak usah kaget. Jadi kalau hasil lelangan yang kawan-kawan kita ini banyak yang kecewa, selalu ngikutin hasil lelangan tim-tim besar, kok nggak jadi, nggak bisa jadi player, kok nggak sesuai dengan terahnya bener, terah indukan jantan betinanya bener, kemungkinan kualitasnya di bawah dari kualitas hasil indukan grade A itu biasanya. Yang kedua mungkin faktornya mungkin kita lagi apes, gitu aja. Kalau faktor yang ketiga mungkin kita yang salah latih. Nah itu aja sebetulnya, simple sih pemikirannya. Kan sering saya bilang bermain merpati itu yang logis, jangan mudah ketipu sama penjual-penjual di luaran sana gitu. Makanya saya sering saya sering bilang, bukan bilang sih, saya menerapkan ke pemikiran saya, kalau memang mau beli merpati itu khusus ke peternak, jangan beli ke pemain yang sambil beternak, biasanya agak sulit. Cuman ya itu terserah masing-masing dah. Saya rasa cukup video kali ini. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Kalau memang sekiranya ada unek-unek silahkan di kolom komentar menggunakan kalimat yang sopan. Karena jalan pikiran kita beda. Yang penting kita cari persaudaraan di sini. Selamat sore, salam merpati lovers Indonesia.